Sekarang ini kita mau panggil teman-teman digital marketingnya Santara ya. Yoi, benar. Which is tuh Anda sendiri sebenarnya. Saya salah satu tim digital marketing. Oke, boleh dong Mbak Dina dong dipanggil teman-temannya dong. Boleh ya, saya panggil satu-satu ya. Kita panggil pertama ada leader digital marketing, head of digital marketingnya Mas Asep Permana. Jadi ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sini ke tengah Pak. Teman-teman kesel, apa sih ini sahamnya Santara cepet banget habisnya, terus kayak kok penerbitnya bagus-bagus sih, kok keren banget Santara ya. Ini dalangnya. Dalangnya. Ini sebenarnya Bapak Asep Permana gitu. Oke, yang kedua kita panggil. Ini adalah art director. Wes, art director. Art director yang bikin video-video Santara yang keren-keren, yang bikin acara ini terjadi gitu ya. Iya. Siapa Pak namanya Pak? Silakan Pak. Boleh Mas Steve. Doi namanya Mas Stefanus Risma ya, tapi di sini nama kece-nya Mas Steve. Banget, Mas Steve tuh sering muncul di TikTok deh. TikTok. TikTok Santara kalau teman-teman follow ya. Atau EKE Mas siapa kemarin? Sultan Steve. Oh, Santoso. Mas Santoso. Ya, Mas Santoso. Di Jawara dia sebagai Mas Santoso. Banyak alternya ya. ada siapa lagi nih Mbak ini kira-kira nih? Ada seseorang lagi nih. Ini juga orang di balik visual Santara yang gila. Cakep, ganteng, cantik ya. Keren. Desainnya bisa cantik, ganteng, keren. Oh, sih. Langsung aja kita panggil siapa Pak namanya Pak? Mas Kurnia Aji. Gila ganteng banget. Silakan Pak. Boleh silakan duduk-duduk. Anda juga duduk Mbak Dina. Perkenalkan saya Sandrina Dina Agis nih. Dari mana? Oh, di sini. Boleh silakan duduk. Silakan duduk Mas Asep. Oke. Saya host merangkap digital marketing siap. Oke. Ini sebenarnya banyak banget dari teman-teman ya. Jadi banyak banget pertanyaan istilahnya kayak kok bisa sih bounce back di keadaan pandemi gitu. Terus malah ramenya di keadaan pandemi gitu. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari investor dan teman-teman Santara nih gitu. Atau bisnis yang lainnya deh gitu loh. Nah gitu Mas. Sebenarnya Mas sebagai garda terdepan Santara gitu. Apa aja strateginya untuk keluar di waktu pandemi kemarin? Karena bisa kita lihat ya gitu. Santara ini ketika bisnisnya yang cepet banget habisnya, itu malah ketika pandemik nih Mas. Itu gimana sih strateginya Ji? Coba deh ceritakan ke saya sama teman-teman yang lain. Oke, thank you Mas Rizky. Sebenarnya nggak ada yang terlalu ini banget. Semua ilmu, semua pengalaman itu udah banyak banget bisa kita temukan. Kita belajar dari orang, kita belajar dari dan yang dari YouTube kayak gitu itu banyak banget untuk materi-materinya, dan termasuk yang paling penting adalah belajar dari target market kita sendiri. Kita telusuri lebih lanjut apa sih yang lagi mereka alamin, apa yang lagi mereka rasakan pada masa pandemi itu. Dan akhirnya kita nemuin 3 formula. Bahwa pada saat pandemi orang itu punya 3 mode kalau kita nyebutnya. Pertama survival mode, yaitu mereka ya lagi mode bertahan hidup. Gimana caranya mereka bisa bertahan hidup, melangsungkan menyelamatkan dirinya dan keluarganya bisa melewati pandemi. Yang kedua mode helping mode. Jadi pas saat pandemi itu orang-orang Indonesia tuh baik-baik Mas. Mereka tuh seneng banget untuk melakukan kebaikan, berdonasi, bahkan sesimpel kayak untuk ikut mempromosikan bisnis temannya kayak gitu. Dan yang ketiga di pas saat pandemi mereka itu sedang learning mode. Jadi mereka sedang dalam mode senang belajar. Nah dari tiga mode itu kita racik lah jadi berbagai macam program ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa cek lah dulu di Santara kita ngapain. Mulai dari kita bikin live, kolaborasi sama orang, terus kita ikut bantu untuk support promosi UMKM dan sebagainya. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita bisa tarik benang merahnya itu 3 hal tadi itu. Kita belajar bahwa masyarakat atau target audiensnya Santara itu sedang dalam 3 mode itu. Oke, Gitu, Mas siap. Rizky. Keren banget ya teman-teman ya. Berarti boleh kita breakdown lagi tadi, review lagi. Yang pertama tuh kita ketika pandemik itu ada namanya survival mode, bener Mas ya? Survival mode. Habis survival mode, habis itu ada Helping mode. mode. Jadi itu ketika orang yang lagi banyak banget orang yang baik-baik untuk ngebantu teman-teman yang lainnya. Yang ketiga tadi ada apa Mas?
Yang ketiga adalah learning. Learning mode. gitu ya. Learning, ya mereka pada belajar. Nah, itu teman-teman ya. Itu karena itu salah satu rahasia kenapa sih kok Santara tuh bisa bounce back cepat banget ketika keadaan pandemik, yang ketika itu malah mulainya ketika pandemik mulai naik, itu malah Santara juga ikut naik nih gitu loh. Jadi dari Mas Asep sendiri langsung ngebacanya seperti itu ya berarti ya. Ya belajar dari banyak hal sih. Suka sebenarnya. merendah Anda nih sukanya. Oke gitu, itu keren banget karena banyak banget sebenarnya yang nanya, kok bisa sih gitu, Santara kok bisa sih gitu loh. Nah, dan sekarang tantangan terberatnya nih Mas, kira-kira apa Mas? Untuk yang kemarin kan, ini kan tadi kan menggabungkan 3 strategi tadi ya, ada yang dari survival mode, helping mode, sama learning mode nih gitu. Sampai ketemu misalnya formulanya deh gitu deh. Itu tantangan terberatnya apa sih Mas kira-kira Mas? Kok boleh tahu? Tantangan terberatnya ya itu tadi kita benar-benar memahami dulu sebenarnya apa yang dipengenin sama target market kita sih. Kayak gitu. Kadang kita ngerasa bahwa satu strategi works untuk suatu bisnis, tapi kita langsung tiru mentah-mentah, belum tentu works buat kita. Karena kita harus consider bahwa setiap orang, setiap brand itu, setiap produk itu punya target market yang berbeda-beda, perilaku yang berbeda-beda dari konsumennya. Kayak gitu sih. Jadi tantangan terberatnya ya untuk memahami dari kemampuan dari target marketnya itu sendiri sih. Oke. Ngobrol juga dong nih. Boleh dong, yang Rekan-rekan saya lainnya ini- dong, boleh dong, menambahin dong Ini gitu. di balik kita tuh kalau ibaratnya kalau di Santara itu semua strategi itu mentah kalau misalkan eksekusinya asal-asalan. Dan Oh, ini tim iya. saya itu eksekusinya jago-jago. Jadi Oh, iya. boleh lah ditanya-tanya. Oke boleh deh, sekalian berarti boleh deh tanya deh ke teman-teman deh. Gimana sih, karena kan tadi kan ide-ide kan banyak nih, pasti kan dari teman-teman, dari ada Mbak Dina, ada Mas Steve, ada Mas Haji. Kan ide-idenya banyak banget nih gitu loh. Nah itu gimana sih sebenarnya untuk memunculkan ide-ide kreatif itu Mas? Boleh dijawab antara Mas Syah, Mas Steve, Mas Haji atau Mbak Dina? Malu-malu suka Mas Steve nih ya. Apa ya, muncul kayak ide kreatif tuh ya seperti tadi kata Mas Asep, pertama kita harus tahu banget apa yang dibutuhkan sama investor kita, apa yang dibutuhkan sama teman Santara gitu. Itu adalah awal yang pertama gitu. Yes. We should know gitu what they really need gitu kan. Terus abis itu baru kita breakdown, oh apa sih mereka tuh butuh apa sih, mereka tuh sebenarnya tuh kalau di saat-saat kayak kemarin itu tuh mereka kira-kira membutuhkan untuk membeli apa gitu misalnya, atau mereka membutuhkan mereka biasanya nonton apa sih gitu, mereka biasanya dengerin apa sih kayak gitu. Itu tuh kita juga harus nge-breakdown hal-hal sekecil itu pun kayak gitu. Nah setelah itu baru kita kayak oh gitu, terus cari ide-ide gitu, itu biasanya kita cari referensi dan pastinya kita bakal brainstorming juga bareng-bareng gitu, dan cari referensinya itu juga cukup kadang cukup lama gitu kan, kadang biasanya konten creator tuh kan nggak selalu idenya selalu muncul tuh enggak gitu, jadi munculinnya ya kita tetap harus cari referensi, dan itu sih kita bareng-bareng brainstorming bareng-bareng kayak gitu. Dan itu tadi sih kolaborasi itu sih bikin kemarin Santara cukup bounce back-nya keren banget menurut aku sih gitu. Oke, Gitu. sip. Thank you Mbak Dina. Ya, mungkin Sama- dari teman-teman yang lain juga Boleh dong, nih boleh pasti dong, ada gini nih. dong. Sama boleh gini deh, itu mungkin kalau gimana caranya, karena kan kalau ide-ide karya pasti banyak banget kan. Timnya kan pasti juga nggak cuma 4 ini nih gitu loh. Pasti ada teman-teman yang lain lagi yang misalnya membantu persen ini semuanya. Nah itu untuk nge-breakdown nih Mas, untuk nge-breakdown kira-kira ide paling tepat nih gitu loh. Itu gimana sih Mas caranya memilah-milahnya supaya biar tepat sasaran gitu juga. Terus strategi yang tepat, itu bagaimana sih Mas gitu? Boleh dijawab oleh Mas siapa? Mas Steve juga atau Mas? Oh, Mas Asep lagi. Oke. Sebenarnya nggak ada ide yang jelek sih. Oh yes. Jadi ketika teman-teman di sini banyak banget, kalau misalnya kita lagi brainstorming, kita pengen ini, pengen itu, kita pengen lakuin apa-apa. Nah itu kadang kita juga nemuin hal-hal yang kita tuh nggak tahu, kita tuh nggak bisa predik ini tuh bakalan berhasil atau enggak. Di saat kayak gitu, ya udah, just do it aja gitu. Nanti kalau misalnya ketika udah jalan kita evaluasi kalau misalnya itu kita langsung bereaksi gitu. Setelah kita lakuin kok kayak gini, kita langsung bisa ubah cepat haluannya sih menurutku gitu. Jadi kalau misalnya tadi untuk memilah-milah idenya, tadi kan kita udah tahu kan awalnya tuh dari kita belajar dulu tentang target audiensnya. Habis itu kan muncul banyak ide. Nah, dari ide itu ya kita bisa saring dari 3 hal juga sih sebenarnya, kayak misalkan scope-nya gimana, terus budget, terus kemudian resource yang kita punya kayak gimana. Itu secara teorinya kayak gitu, tapi kadang juga kita ada hal yang menurut saya belum pernah dilakukan gitu. Nah kita sebenarnya nggak boleh judge itu bakalan work atau enggak kalau kita belum pernah lakuin. Jadi kita lakuin dulu gitu. Bagus banget teman-teman kata Mas Asep nih. Jadi sekali lagi tidak ada ide yang jelek Mas ya. Semua itu ide bagus. Kita belum tahu tuh work atau enggak kalau kita belum ngelakuin. Jadi just do it Mas ya. Just do it. Oke. Sama ini juga itu keren banget. Thank you sekali Mas Asep. Sama ini ada yang
beberapa yang nanyain lagi nih gitu. Bahkan beberapa penerbit pun sampai tanya gitu loh. Mas gimana sih caranya buat video sebagus itu, semenarik itu tanpa saya harus ngeliat prospektus gitu. Saya mau langsung beli deh bisnisnya deh gitu. Biar saya mau dijual seperti itu dong mas gitu. Beberapa penerbit nanya gitu deh, investor juga beberapa nanya juga nih gitu. Gila nih siapa sih yang buat video? Gitu. Boleh tahu nggak siapa yang buat video mas? Ya, kalau untuk itu saya nggak bisa jawab karena ada masternya di sini. Mungkin boleh silakan. Mas Tim, oke. Oh jadi Mas Tim ini sebagai art director juga video editor juga terus. Oke, siap-siap. Boleh dijawab Mas Steve dari pertanyaan-pertanyaan itu? Karena gini Mas Steve, beberapa investor tuh sampai yang bener-bener main ke sini tuh hanya cuma pengen ini videografernya siapa sih gitu loh. Sampai mereka sepenasaran itu sih Mas gitu loh. Sampai idenya kok bisa pecah gitu dari konten, dari lagunya gitu, dari pemotongan videonya tuh kayak detail clear gitu loh Mas. Itu boleh dijelaskan nih gimana sih caranya nemu seperti itu Mas? Oke, terima kasih Mas Rizky. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Karena apa ya? Jujur selama ini saya di balik layar dalam mengedit sebuah video dari penerbit. Karena kan mungkin kalau misalnya ada penerbit yang jauh sampai Jakarta, Surabaya, bahkan Makassar atau Maumere gitu kan, mungkin saya kan nggak bisa sampai ke sana ke Jakarta atau kemana ya. Jadi mungkin ada mereka yang ngasih mentahannya. Nah itu tuh biasanya kalau saya ngasih taraf tuh ada yang lumayan, ada yang bagus, sama ada yang shiny. Shiny itu ya kayak kita punya bersinar gitu kan. Jadi orang melihat tuh wow, nah gitu. Nah kebanyakan dari para penerbit yang kasih mentahannya itu masih dalam taraf lumayan. Jadi kayak tantangan banget nih. Ini ada bahan kayak gini, gimana lu buat ngerjain ini biar terlihat bagus di mata orang lain gitu kan. Secara kan ini apa ya, kompani profil saya pribadi, misal saya sebagai pebisnis, masa iya seorang pebisnis mau nampilin video tampilan sebuah bisnisnya itu kayak gitu loh. Masa mau nampilin yang misalnya saya bilang ruangan jorok di shoot. Nah jadi itu kalau dalam dunia visual itu ada yang namanya kita nggak boleh nge-shoot suatu area, yaitu dilarang, sama kita ada nge-shoot yang sebuah ruangan-ruangan yang itu memang menurut kita bagus. Jadi kita tuh harus menyesuaikan mata orang melihat itu. Jadi gimana caranya agar kita nge-shoot yang kasih yang bagus-bagus. Nah, satu hal lagi dalam pembuatan video profil itu adalah ada yang namanya saya nyebutnya itu nyawanya, yaitu lagu. Jujur kalau saya nyari lagu itu bisa sampai 1-2 jaman sendiri untuk mencari 1-2 jam aja cuma buat nyari lagu aja Mas ya? Wah oke, itu text time banget berarti Mas ya? Bener, karena dalam lagu itu ada sebuah elemen yang membuat hati orang melihat tuh kayak nyaman, terus deg-deg gimana gitu loh, suasananya ke bawah karena sebuah lagu. Nah kalau kita udah nemu lagu baru kita ngerangkai video tadi. Nah footage yang kita ambil itu istilahnya usahain jangan sampai shaking. Kan banyak yang orang ngetik tuh shaking, shaking. Nah itu tuh bikin kayak menjadi lumayan tadi. Kualitasnya menurun ya jadinya. Kualitasnya menurun ya, itu tadi sih. Istilahnya kan ini sebuah video untuk perusahaan pribadi kita, untuk company profil kita. Jadi ya mungkin kasih yang terbaik, gimana caranya shoot yang bagus-bagus. Jadi ada beberapa poin dalam memasukkan video profil, yaitu satu outlet. Nah outlet itu jangan sembarang kayak pintu di shoot, enggak. Jadi kayak furniturnya, tampilan outletnya, suasananya. Kalau ada orang transaksi itu di shoot, itu bisa interaksi gitu kan. Terus suasana kayak ketawa hahaha gitu. Itu di shoot, itu sangat membantu dalam sebuah video profil, jadi aktivitas gitu. Mungkin seperti itu kurang lebih. Oke, thank you banget Mas Steve. Berarti ini teman-teman mungkin teman-teman calon penerbit nih yang ingin memasukkan bisnisnya ke pralisting nih. Mungkin bisa dicek nih apa? Dicek juga nih untuk tadi ya didengerin ya, ada lagu, ada footage-nya juga harus gitu ya Mas ya. Sama nih sedikit aja nih, cepet aja Mas sebelum kita berakhir nih. Untuk yang prospektus juga banyak nanya nih gitu. Ini prospektusnya bisa detail banget sih, rapi, dari warna-warna juga bagus gitu. Dari segi tulisan dan segi gambar itu tidak ngebosenin, tidak terlalu banyak tulisan gitu tuh. Itu siapa sih yang buat prospektusnya sebenarnya?
Salah satunya rekan saya yang Oh, sangat keren ini. Mas Yang Haji. mengajarkan saya Diem aja tentang Sondar dari Mas model. Haji ini gitu. Oke. Manusia. Boleh dong dibantu jawab nih Mas Haji ini. Kira-kira gimana sih caranya membuat prospektus yang bagus? Jadi teman-teman yang mungkin bisa untuk calon penerbit yang akan masukkan ke playlisting ini supaya bisa ngerti nih gitu, tidak terlalu banyak teks dan tidak terlalu banyak gambar juga. Jadi semuanya tuh balance gitu loh Mas. Itu gimana sih Mas? Boleh diceritakan Mas? Ya, makasih Mas Rizky. So. Buat prospektus ini sih, kita biasanya nyesuaiin sama brand mereka. Misal brand es krim gelato gitu, kita oke ini warna-warni, kita kasih warna-warna yang kontras, yang oke, yang dilihat orang tuh langsung, wah ini apa nih gitu. Terus kita kasih juga foto produk dari mereka. Jadi di sela-sela teks itu kita kasih gambar-gambar mereka, gambar-gambar produk mereka. Nah, gambar produk ini pun juga agak menentukan banget nih. Oh, berarti harus penting banget ya foto produk yang bagus nih ya. Nah, gitu. foto produknya itu juga harus yang diambil oleh profesional lah paling enggak. Siap. Itu. Terus untuk teks juga kita nggak rengket-rengket, kita harus kasih kayak spasinya yang panjang-panjang. Jadi istilahnya biar orang baca tuh enak Mas. Jadi dari segi ukuran font sampai dari jarak perkataannya itu juga harus diperhatikan juga Mas ya berarti ya. Yeah. Oke, sedetail itu ya teman-teman ya gitu. Oke, apalagi Mas nih kira-kira Mas? Ya kita juga mendalami ininya Mas, brand mereka. Oke, gitu. Jadi bisa dimunculkan nih apa sih yang menonjol dari mereka. Identitasnya lah gitu ya. ya. Oke. Sip, thank you banget Mas Haji, thank you banget Mas Tim, Mbak Dina, Mas Asep. Tadi bagus banget ya. Jadi dari kalau kita ngomong dari strategik tadi Mas Asep akan menjelaskan detail banget tadi how to make strategiknya gitu ya, detail-detailnya. Sekali lagi nggak ada ide yang jelek, just do it gitu. Jadi Mbak Dina juga menambahkan di situ, dari Mas Tim juga tadi untuk mengedit video yang bagus tuh memang benar-benar harus ada nyawanya. Salah satunya dengan lagu tuh, lagu jangan bener-bener jangan dipilih sembarangan lah Mas ya kayak gitu ya. Terus dari Mas Haji juga brand identity-nya di setiap prospektus juga harus dimunculkan juga dengan warna, dengan foto produk yang detail gitu, dengan sampai kata-katanya harus detail juga itu. Oke, terima kasih teman-teman di Zama Marketing atas sharingnya. Ya teman-teman, jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi di ulang tahun santri yang kedua, Melangkah Bersama.